Betawi bukan sekedar suku. Betawi bukan hanya lenong atau ondel-ondel. Betawi adalah identitas. Campuran dari berbagai kebudayaan yang pernah singgah seperti Melayu, Arab, Tionghoa, Portugis, Belanda. Semua kebudayaan tersebut membentuk satu akar bernama Betawi. Budaya Betawi tumbuh dari percampuran dalam bahasa, musik, kuliner, hingga cara hidup masyarakatnya. Betawi juga tak lepas dari simbol-simbol. Sebagai contoh, roti buaya yang akan kita bahas sebagai simbol setia dalam pernikahan menjadi salah satu representasi paling menarik dari cara masyarakat Betawi menyampaikan nilai-nilai hidup melalui budaya. Roti buaya itu kalau dikaitkan dengan tradisi perkawinan, ya tentu saja sudah cukup lama ya. Tapi sebetulnya yang awal dipakai buaya itu bukan dari roti. Dulu itu bentuk buaya itu dibikin dari anyaman daun kelapa, ya. Si anyaman daun kelapa ini dianyam menyerupai bulatnya dari buaya dengan ada mulutnya, ada matanya, ada sisik-sisiknya gitu. Buaya itu ya bukan roti. Dia dibikin dari anyaman. Ketika nanti ada orang yang punya kemampuan mengukir, maka dia dibikin dari batang kayu, diukir dari batang kayu. Dan itu adalah fakta bahwa si roti buaya asal muasalnya bukan dari roti. Si roti buaya ini baru memang berubah pada masa kolonial. Karena kebiasaan membuat roti itu barulah ada di sini ketika orang-orang penjajah Belanda di abad ke-17 membawa koki-koki ahli pembikin roti. Nah, melihat pasar begitu, maka pemilik modal mendirikan pabrik-pabrik roti. Si roti ini kemudian dilihat oleh orang Betawi, wah bagus kalau kita membuat serah-serahan kita dari bahan roti. Maka disebutlah roti buaya. Dan si roti buaya itu dulu namanya bukan roti buaya. Dalam tradisi masyarakat Betawi itu bukan makhluk yang pengertian kita kalau kita pergi ke Ragunan, kita ngelihat ada masuk ke dalam itu ada buaya ngegel. Nah, yang dimaksud si buaya di sini dalam masyarakat Betawi itu adalah satu makhluk yang diciptakan oleh leluhur Betawi, makhluk siluman. Si makhluk siluman ini dulu namanya itu Aji Putih Naga Raksa. Ya, memang sudah dipahami sebagai bentuk simbol pemeliharaan kehidupan ya sejak zaman sebelum Islam. Yaitu kemudian di dalam perspektif tradisi perkawinan kita itu menjadi serah-serahan. Kalau kamu ingin berumah tangga, maka kehidupan itu kamu harus pelihara sampai entah kapan alam ini akan hilang dari alam semesta ini. Jadi kira-kira begitu. Berlanjut terus dari anak cucu. Dulu maknanya begitu. Kemudian pada awal abad 20 tahun 1950-an ditambahin maknanya itu bahwa simbol roti buaya itu, buaya dibilang makhluk yang setia, katanya begitu ya. Makhluk yang sabar dalam menjalani roda kehidupan rumah tangga, sabar dalam adatnya, dia punya masing-masing karakter, sabar dalam mencari rezeki. Jadi setia, sabar, panjang umur, kemudian sekali kawin dalam seumur hidup, katanya begitu. Itu tambahan makna di pertengahan abad 20. Dan tentu saja karena itu si roti itu kemudian begitu terkenalnya, maka orang-orang kreatif membuat bentuk roti yang lebih kecil yang dijualin buat dimakan jajanan biasa. Itu sekarang sudah biasa. Sebetulnya sih nggak jarang juga ya. Dalam 10 yang hadiri ketika akan duduk nikah itu, mereka diarak pakai rebana timbring, kemudian ada silat, ada buka palang pintu, itu membawa sepasang roti buaya itu menjadi kebanggaan bagi keluarga. Dan yang menerima pun, ada roti buaya, gitu seolah-olah seperti apa gitu. Jadi
mereka betul-betul mengagumi dan menghormati si roti buaya itu. Ya memang tugas pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakatnya, yang terutama masyarakat yang mempunyai problem dalam hal pewarisan. Maka si roti buaya ini sudah ditetapkan sebagai salah satu WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Jadi kita masyarakat Betawi mengusulkan kepada pemerintah provinsi, ini kita punya tradisi serah-serahan roti buaya. Roti buaya itu dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu termasuk di dalamnya ada cerita rakyat, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada ritus, itu ada 10 OPK tuh, OP Pemajuan Kebudayaan. Menetapkan roti buaya sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Karena dia sudah dapat sertifikat warisan budaya tak benda, maka menjadi kewajiban semua dari pemilik identitas roti buaya itu untuk memanfaatkannya, mewariskannya, mengedukasinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Roti buaya di dalam ekspresi ngarak itu menjadi salah satu kebanggaan bagi kita masyarakat Betawi. Buaya ini kan pendukung utama dalam ritus perkawinan adat masyarakat Betawi. Selama masyarakat Betawi itu ada dan di dalam ritual perkawinannya dia menggunakan cara-cara adat, maka dia akan bertahan terus. Jadi saya nggak khawatir apakah roti buaya ini akan hilang atau enggak. Saya rasa selama institusi perkawinan itu ada dan akan tetap eksis, karena fungsi dan perannya di dalam mendukung ritual pernikahan cara adat. Di era modern ini, kata buaya seringkali mendapat konotasi negatif. Istilah seperti buaya darat muncul untuk menyebut laki-laki yang suka mempermainkan perasaan, tak setia, dan gemar berpindah-pindah hati. Namun sejatinya, penggambaran ini sangatlah berbeda dengan filosofi roti buaya dalam perspektif budaya Betawi. Dan tentu makna yang berbeda tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan makna roti buaya pada masyarakat Betawi dari dulu hingga saat ini. Sementara perkembangan bahasa istilah si roti buaya darat, buaya apa itu, buaya keroncong itu adalah makna lain yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan roti buaya yang kita bicarakan untuk keperluan ritual perkawinan masyarakat Betawi. Di tengah hiruk-pikuk modernitas Jakarta Selatan, kita menemukan toko yang menjual roti buaya dengan sisi modern. Kini, roti buaya tidak hanya hadir di pelaminan, tetapi juga dijual dalam berbagai ukuran yang lebih kecil dan praktis, dengan berbagai macam rasa yang mengikuti selera masa kini. Sehingga roti buaya bisa dinikmati kapan saja tanpa harus menunggu momen pernikahan. Jadi marilah teman-teman memahami ini, bahwa si roti buaya yang kita serahkan itu sepasang itu adalah roti buaya yang diciptakan oleh leluhur masyarakat Betawi itu memiliki kemampuan memelihara kehidupan sampai akhir zaman. Kita telah menelusuri kisah roti buaya. Kita tidak hanya disuguhi keindahan tradisi adat pernikahan Betawi, tetapi juga dibawa menyelami makna yang lebih dalam. Dari asal-usulnya yang filosofis, sebagai makna kesetiaan perkawinan, hingga perkembangan roti buaya saat ini. Roti buaya telah membuktikan bahwa ia bukan hanya sekedar hidangan manis. Ia adalah simbol, penanda kesetiaan yang tak lekang oleh waktu. Meski zaman terus berubah dan arus modernisasi kian deras, roti buaya tetap bertahan, melestarikan nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh nenek moyang. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, menjaga agar esensi pernikahan yang sakral tetap berakar kuat dalam kebudayaan kita. Bagaimana upaya masyarakat Betawi menggunakan roti buaya sebagai simbol kehidupan yang berlanjut terus, kehidupan yang diharapkan, kehidupan yang dicintai, dan kehidupan yang saling memberi dan memanfaatkan. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah
satu. Ku di sebelahmu. Kami dari Sejarah FPUI mengucapkan terima kasih Sanggar Simintun.